pemirsa, bertemu lagi dengan saya Kayla Zalfa Zahira dalam Today News yang akan menyajikan informasi terkini untuk beberapa menit ke depan. Berita hari ini dimulai dengan prestasi membanggakan dalam dunia olahraga. Artis Selam Jawa Barat, Kaisar Hansel, yaitu seorang siswa dari SMA Negeri 5 Kota Cimahi ini berhasil meraih 3 medali perak dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara. Meskipun belum mendapatkan medali emas, ia berhasil mendapatkan 3 medali perak sekaligus di dalam kompetisi bergengsi ini. Bagaimana perjalanan kerasnya menuju kompetisi ini? Simak info selengkapnya hanya di Vlog Today. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama kita di Vlog Today. Oke, hari ini agak spesial dan menarik tentunya ya, karena hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan berbincang-bincang dengan seorang Kaisar. Kaisar ini adalah seorang atlet yang udah banyak banget mengikuti lomba maupun nasional sampai internasional. Nah, nggak cuma itu, kita juga bakal ngobrol-ngobrol bareng pelatihnya juga nih. Kalian pasti udah penasaran kan? Yuk kita mulai. Bye-bye! Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Today. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama Kaisar. Halo Kaisar. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang prestasinya nih, terutama kemarin kan Kaisar baru beres PON Aceh Sumut ya? Yeah. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama aku mau nanya nih, dari mulai kapan sih kamu ikut les atau latihan selam ini? Terus motivasi apa yang buat kamu lanjut ke ranah prestasi? Aku mulai latihan renang ini mungkin sekitar kelas 2 atau umur 7 tahun lah, sekitar segitu. Terus motivasi aku, awalnya sih aku coba-coba ya buat renang ini. Awalnya kan karena aku gendut awalnya kan, buat ngurusin aja. Apalagi ayah ibu aku gak bisa renang, jadi aku dibuat ke renang. Awalnya aku ikut lomba, akhirnya aku alhamdulillah bisa dapet juara. Jadi sayang lah buat diberhentiin, jadi akhirnya aku lanjut buat prestasi. Oke. Nah, terus siapa sih yang paling berperan dalam mendukung karir selam atau renang kamu ini? Kalau buat yang berperan jelas lah, ada pelatih, ada orang tua yang pasti nge-support ya buat karir aku ini, yang apalagi pelatih yang pasti ngelatih aku lah, apalagi orang tua malah yang ngebiayain aku, ngorbanin waktu, pasti sangat support lah buat aku. Oke. Nah, terus kan tadi tuh pelatih itu sangat mendukung ya buat karir kamu ini. Siapa sih pelatih yang paling berpengaruh dalam pengembangan kemampuan kamu sampai bisa berhasil dan banyak mengikuti event-event besar dari mulai event nasional sampai internasional? Pelatih aku namanya Karatman. Dia paling yang berpengaruh di dalam hidup aku biar aku bisa sampai kayak gini. Karatman ya, oke. Nanti ada juga nih segmen buat kita ngobrol-ngobrol sama pelatihnya. Lanjut, gimana sih cara kamu mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum menghadapi PON atau event besar lainnya? Cara aku buat ngehadapin PON, aku di persiapan PON ini sekitar 7 bulan ya, di Platda di Bandung. Persiapan aku tentunya latihan setiap hari ya. Latihan aku bisa dibilang non-stop ya. Jadi kayak aku benar-benar berusaha buat ini karena aku kan udah ngorbanin sekolah, nggak sekolah, udah ngorbanin waktu, latihan terus
tenaga, biaya, segala aku korbanin. Jadi aku nggak sia-sia buat PON ini. Jadi secara mental aku ya tekadkan di dalam diri aku ya, yakinlah buat bisa dapat medali di PON kali ini. Oke, berarti perjalanannya panjang banget ya guys. Jadi nggak cuman latihan-latihan gitu, tapi ada prosesnya yang sangat-sangat panjang. Apa sih perasaan kamu bisa meraih 3 medali perak di PON Aceh Sumut kemarin? Terus apa sih momen yang paling berkesan, yang paling dikenang saat meraih kemenangan kemarin? Oke, perasaan aku waktu itu tentunya seneng ya, alhamdulillah. Ini PON pertama aku bisa dapat 3 medali perak ya. Nggak banyak orang kayak aku bisa dapat medali di PON pertamanya. Aku bersyukur, alhamdulillah perjalanan aku 7 bulan ini nggak sia-sia tentunya. Momen yang paling berkenang tentu ketika aku dikalungin medali, sangat terharu lah. Aku bisa sampai kayak gini, ternyata aku bisa berhasil. Meskipun aku dapat perak, aku udah bersyukur. Dan aku tetap terkenang sama perjuangan ayah, ibu, perjuangan Karatman yang udah ngusahain aku sampai kayak gini, membiayai segala macem. Aku ingat sampai ke situ sih. Nah, berarti itu benar-benar momen yang paling dikenang banget ya. Itu emang terharu banget teman-teman. Apalagi umur Kaisar ini sama kayak aku, sama kayak teman-teman semua masih remaja lah. Yang apa maksudnya umur-umur segitu kan bukan waktunya maksudnya orang-orang tuh biasanya main. Ini kita harus fokus buat latihan ya. Kayak gitu. Oke. Meanwhile. Nah, terakhir nih Kaisar, kita pengen tahu, ceritain dong apa aja pencapaian terbesar kamu selain bisa juara di PON Aceh Sumut kemarin. Cerita aku sebelum PON kemarin di tahun 2023, aku ada SEA Games di Kamboja. Itu tentu yang paling besar di hidup aku ya sebelum PON ini. Karena tingkatannya beda ya, SEA Games sama PON. PON itu masih di bawah SEA Games lah. Jadi SEA Games aku lumayan berpengalaman, itu first aku SEA Games. Jadi alhamdulillah aku bisa di situ dapat 1 emas, 1 perunggu juga. Aku bersyukur, alhamdulillah perjuangan juga tentu nggak sia-sia ya. Terus sebelumnya ada World Cup di Italia. Di situ aku lomba di luar negeri, first time aku keluar negeri. Alhamdulillah aku bisa dapat 2 emas, 1 perak. Alhamdulillah. Jadi perjuangannya juga nggak ada yang sia-sia lah. Jadi Oke, tuh kan guys, berarti emang Kaisar tuh hebat banget ya. Di umur yang segini dia udah bisa World Cup, terus SEA Games, sampai ke PON kemarin dapat 3 medali perak. Itu tuh nggak mudah banget ya teman-teman. Nah, itu juga bisa jadi motivasi kita semua buat mencapai cita-cita itu. Pasti bisa gitu, semua orang pasti bisa. bisa lah. Pasti bisa kan. Nah, oke, segitu aja nih kita ngobrol-ngobrolnya. Makasih ya Kaisar. Dadah. Oke, halo semuanya. Nah, tadi kan udah kita wawancara nih Kaisarnya. Sekarang kita wawancara pelatihnya, teman-teman. Halo. Oke, Coach, boleh diperkenalkan dulu dirinya? Perkenalkan, nama saya Ratman, pelatih dari klub Besuan sekaligus pelatih dari Kaisar Hensel. Oke, nah Coach izin bertanya-tanya nih tentang Kaisar nih, tentu juga tentang atlet renang ini. Nah, yang pertama, apa sih tantangan terbesar Coach yang Coach hadapi dalam melatih atlet renang atau selam, dan bagaimana cara Coach mengatasinya? Yang pertama tuh tantangan terbesar yang saya pernah hadapi dalam melatih atlet itu, yang pertama yang jelas kondisi atlet ya. Kadang kan atlet itu ada yang istilahnya jenuh dalam berlatih, terus merasa gagal dalam bertanding atau berlomba. Terus yang ketiganya mengatasi hal tersebut ya, kita butuh pendekatan terhadap atlet yang bersangkutan, terutama masalah internal dalam dirinya sendiri gitu. Apa yang bisa menyebabkan si anak tersebut menjadi down atau menjadi terpuruk gitu kan. Oke. Berarti mendekatkan diri kepada atlet. Ya, Oke. Terus gimana sih cara Coach nyusun program latihan buat para atletnya? Apakah program harian, mingguan, atau mungkin program bulanan? Kalau di klub saya itu lebih banyaknya program harian.
Jadi up to date dalam sehari itu misalkan variasi dalam berlatih ya. Hari Senin misalkan latihannya variatif, misalkan contoh ke daya tahan, nanti Selasanya kita contoh ke main speed. Jadi saya lebih condong melakukannya program harian. Oh, berarti setiap hari gitu ya, Ya. coach, dengan program yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Oke. Lalu gimana cara coach membantu atlet menghadapi tekanan mental atau cemas seperti deg-degan gitu ya, coach? Terus deg-degan dalam kompetisi besar, apalagi mungkin buat Kaisar yang banyak mengikuti event besar nasional atau bahkan kan mau internasional juga ya. Iya, waktu pengalaman sih waktu pas bawa Kaisar SEA Games itu kan lumayan ya, lawan-lawannya lawan internasional semua ya, di negara lain kan, terutama negara-negara besar Vietnam, Singapura, itu pasti memberikan setidaknya efek lebih tertantang lah ya, karena lawan-lawannya juga senior kan, terutama Kaisar juga junior. Saya lebih menekankannya sih pendekatan secara emosional, pendekatan secara pribadi, apa yang menjadi dia gugup ataupun tegang, kita sebagai pelatih berusaha mendekati Kaisar atau anak tersebut ya lebih condongnya ke relaksasi lah, untuk pikiran jangan terlalu stres, jangan dianggap beban berat. Yang penting kamu dalam bertanding enjoy aja dalam melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Oke. Terus menurut coach, apa sih kunci untuk membantu atlet mencapai performa terbaik mereka selain dari program latihan yang bagus? Kalau menurut saya pengalaman itu untuk menjadi kunci membantu atlet itu ada 3 item ya. Pertama pondasi dulu kita di atlet, keduanya orang tua, ketiganya pelatih. Kalau di antara 3 ini bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan benar, insya Allah kedepannya si atlet tersebut akan menjadi berprestasi lah. Oke, dengan dukungan gitu ya, Dukungan dengan orang support. orang tua, pelatih, Iya. dan atlet sejalan lah gitu kan. Oke. Terus gimana cara coach menangani atlet yang sedang mengalami penurunan performa atau motivasi? Penurunan performa atau motivasi ya mungkin ya, kalau di cabur renang ini sedikit olahraga yang menjenuhkan ya. Kalau menurut saya itu olahraga paling menjenuhkan, karena kenapa? Kita berlatih di kolam dengan satu petak kolam panjang 50 meter, lebar 25 meter tiap hari rutinitas, mungkin jenuh ya. Tetapi seorang pelatih ya harus bisa memvariasikan bentuk latihan, terus istilahnya refreshing waktu. Dalam sebulan sekali kita mengadakan kegiatan permainan yang bentuknya mencairkan suasana agar si anak tersebut bisa kembali bangkit dalam berlatih ataupun berlomba. Oke. Pertanyaan terakhir nih coach, ceritain dong pengalaman sukses coach dalam mengantar atletnya atau Kaisar ke event besar kayak PON Aceh Sumut kemarin nih. Pengalaman sukses yang saya dapat kemarin ketika di PON kemarin sebenarnya terbilang sukses ya, karena kan perdana juga kita Kaisar, saya juga sebagai pelatih perdana mengikuti event PON ya. Pengalaman yang paling besar itu ya terutama ya situasi dalam persaingan sih ya, persaingan dalam berlomba, terus Kaisar termasuk atlet yang bisa menyisihkan para seniornya. Itu sih pengalaman yang paling berharga, ketika Kaisar dipandang sebelah mata oleh tim yang lain, dia mampu menunjukkan prestasi hebatnya di usia mudanya gitu. Karena tidak kalau menurut saya pelatih ya, Kaisar itu sebenarnya debut pertama itu ya non medali ya, tapi alhamdulillah kemarin Kaisar bisa membuktikan dia dapat prestasi, dapat 3 perak di PON kemarin, yaitu berkat pengalaman yang luar biasa. Oke. Berarti sangat panjang ya perjalanan Kaisar. Panjang Dan penuh perjuangan. Nah, segitu aja nih wawancara kita sama coach yang melatih Kaisar. Ternyata untuk mencapai hasil yang sangat tinggi seperti Kaisar itu perlu proses yang panjang dan perjuangan yang ekstra gitu ya coach. Betul. Pengorbanan waktu lah intinya. Iya, pengorbanan waktu, tenaga dan segalanya. Oke coach, terima kasih sudah mau diwawancara. Oke guys, gitu saja wawancara dari kita. Tadi sudah wawancara dengan Kaisar dan coach. Terima kasih sudah menonton vlog kami.
Bye-bye. Itu saja wawancara menarik kita bersama Kaisa dan Coach Ratman. Semoga obrolan di episode kali ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya bersama Vlog Today. Bye!